masih kita lanjutkan serbuk Senin berbuku ya. Oke, saya mau sapa terlebih dahulu yang sudah gabung malam hari ini. Ada siapa ini? Di Freddy di Rawoyoso. Katanya ikut gabung aja, salam aja buat semuanya. Matur nuwun katanya buat penyiarnya. Moga-moga bisa umroh. Amin ya Allah. Abbas di Comal, gimana kabar ya? Semoga aja sehat, bergas dan pokoknya apa ya, bersemangat deh malam hari ini ya. Malam Selasa loh ya. Baik, saya bacakan WA-nya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Ribut. Kenapa sih USA percaya dengan hal-hal yang bersifat gaib? Mungkin karena mereka berhasil meneliti dan mendapati sesuatu yang di luar nalar. Yang saya yakini bahwa ada dimensi lain yang sama-sama memiliki peradaban bahkan mungkin lebih maju dari kita. Dengan menembus batas dimensi, kita bisa melihat apa yang terjadi di dimensi lain. Dan walaupun kita tidak dapat beradaptasi dengan dunia mereka karena berbeda fisik, tapi dengan ilmu yang berkembang mungkin suatu saat kita bisa bersinggungan dengan mereka atau bahkan menundukkannya. Ya, kalau kita mau bicara tentang apakah kita sudah bisa bersinggungan atau enggak, kita sudah bersinggungan loh secara tidak langsung melalui teknologi ya yang hari ini kita pakai. Ya, itu kan kita mengirim sesuatu gitu kan, kita foto gitu, terus kemudian kita kirim ke nomor WA dan dapat juga. Nah itu teknologi gaib tuh. Ya nggak sih? Ya, ya begitu deh pokoknya ya. Jadi kalau kita bicara tentang hal-hal gaib itu biasanya kadang-kala ya kita ini kadang-kala parno ya ngomongin soal hal-hal gaib karena dipenuhi dengan bayangan tentang hantu, tentang apalagi gondoruo, apalagi tentang kuntilanak dan lainnya. Padahal nggak selalu seperti itu. Dalam alam lain, gelombang itu ya bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita ini terkoneksi dengan gelombang-gelombang itu. Istilahnya adalah medan energi ya. Kalau dalam istilahnya Greg Braden dalam Matrix Ilahi. Ada Pak Agus Soro di Karangjompo juga ikutan nimbrung nih. Semoga sehat selalu katanya. Oke, Karangjompo monitor serbuk aktivitas rutin malam. Oke, terima kasih Pak Agus Soro. Oke, kita akan lanjutkan pembacaan buku kita di bagian berikutnya. Ketika nanti adalah kini. Wow. Selain misalnya membantu anak kita mengikuti latihan sepak bola bersama teman-temannya dan memastikan kita berada di bandara sesuai jadwal, apa sesungguhnya makna waktu? Apakah detik-detik di antara menit-menit yang menyusun hari kita dan mencegah hal-hal terjadi secara bersamaan seperti yang disampaikan John Wheeler di bagian awal bab ini? Apakah waktu tetap eksis ketika tidak seorang pun mengetahuinya? Wow, ini pertanyaan sangat prinsipil banget nih. Keren. Iya, pertanyaan-pertanyaan yang saya pikir juga perlu kita pikirkan ya. Hitungan waktu ya, detik, menit, jam itu kan hanya cara manusia untuk memudahkan menghitung waktu. Tapi waktu apa ya istilahnya bisa aja terlepas dari hitungan itu. Nah, mungkin pertanyaan yang lebih dalam lagi adalah apakah hal-hal yang terjadi di suatu waktu itu fix atau tidak? Apakah peristiwa-peristiwa di alam semesta telah digariskan pada suatu garis waktu yang akhirnya berperan sebagai kehidupan kita? Nah, ini dia. Terus berikutnya, atau apakah waktu bisa ditundukkan? Jika iya, apakah peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya bisa diubah? Ya, pola pikir konvensional menyatakan bahwa waktu hanya bergerak satu arah, yaitu ke depan. Dan apa saja yang telah terjadi sejatinya terajut dalam jaringan ruang dan waktu. Meskipun begitu, bukti eksperimental mengindikasikan bahwa pemikiran kita tentang masa lalu dan masa kini tidaklah sekaku itu.
bukan hanya tampaknya waktu bergerak dua arah, sebagaimana dikemukakan Einstein, melainkan juga seakan-akan pilihan kita hari ini bisa mengubah apa yang terjadi kemarin. Pada tahun 1983, sebuah eksperimen dirancang untuk menguji kemungkinan tersebut. Hasil eksperimen benar-benar bertentangan dengan cara kita mempersepsikan waktu. Implikasinya pun mencengangkan. Dalam penyelidikan ini, fisikawan John Wheeler melakukan variasi eksperimental celah ganda untuk menguji efek masa kini terhadap masa lalu. Berikut ini rangkuman singkat eksperimen yang sudah disinggung pada bab kedua itu. Sebuah partikel kuantum, foton, ditembakkan ke target yang bisa mendeteksi cara kedatangannya, apakah sebagai partikel materi atau gelombang energi. Akan tetapi, sebelum mencapai target, foton itu harus melewati celah di sebuah pembatas. Anehnya, foton itu entah bagaimana bisa tahu pembatas tersebut memiliki satu atau dua lubang. Saat ada celah tunggal, partikel berpindah dan tiba di tujuan sebagaimana awal perjalanan, sebagai partikel. Tetapi ketika terdapat dua celah, partikel itu berpindah sebagai gelombang energi melalui kedua celah pada waktu yang bersamaan dan berperilaku seperti gelombang di tempat tujuannya. Nah, kesimpulannya, karena para ilmuwan yang melakukan eksperimen merupakan satu-satunya subjek yang mengetahui celah pada pembatas, berarti pengetahuan mereka memengaruhi perilaku foton. Variasi Wheeler terkait eksperimen ini meliputi satu perbedaan penting yang didesain untuk menguji gagasannya tentang masa lalu dan masa kini. Ia mengubah eksperimen. Foton hanya diobservasi setelah melewati pembatas tapi sebelum sampai di tujuannya. Dengan kata lain, foton telah berada di perjalanan menuju target ketika keputusan tentang bagaimana ia akan terlihat dibuat. Wheeler mendesain dua cara yang sangat berbeda untuk mengetahui bahwa foton telah mencapai targetnya. Pertama, menggunakan sebuah lensa untuk melihat foton secara visual sebagai partikel. Kedua, menggunakan layar untuk merasakan foton sebagai gelombang. Hal ini penting karena eksperimen-eksperimen sebelumnya menunjukkan bahwa perilaku foton bergantung pada bagaimana ia diobservasi, yakni menjadi partikel ketika diukur sebagai partikel dan menjadi gelombang ketika diukur sebagai gelombang. Maka dalam eksperimen ini, jika sang pengamat memilih untuk melihat foton sebagai partikel, lensa akan dipasang dan foton akan berpindah hanya melalui satu celah. Lalu, jika sang pengamat memilih untuk melihat foton sebagai gelombang, layar akan dipasang dan foton akan melewati kedua celah sebagai gelombang. Penentunya adalah keputusan apakah melihat foton sebagai partikel atau gelombang baru dibuat setelah eksperimen berlangsung masa kini. Tapi keputusan ini menentukan bagaimana foton itu berperilaku ketika eksperimen sudah dimulai, yaitu masa lalu. Wheeler menyebut uji coba ini sebagai eksperimen pilihan tertunda atau the delayed choice experiment. Berdasarkan penelitian semacam ini, seolah-olah waktu sebagaimana dipahami di dunia kita pada level fisik tidak memiliki efek pada tataran kuantum atau level energi. Jika pilihan belakangan menentukan bagaimana sesuatu terjadi di masa lalu, Wheeler menyatakan bahwa dia bisa memilih untuk mengetahui sesuatu setelah peristiwanya seharusnya sudah terjadi. Implikasi pernyataannya membuka pintu kemungkinan yang menguatkan hubungan kita dengan waktu. Wheeler berpendapat bahwa pilihan yang kita buat hari ini bisa secara langsung memengaruhi hal-hal yang terjadi di masa lalu.
Dan jika benar demikian, hal ini akan mengubah segalanya. Benarkah demikian? Apakah keputusan yang kita buat saat ini memengaruhi atau bahkan menentukan peristiwa yang telah terjadi di masa lalu? Meskipun para resi kerap mengatakan bahwa kita memiliki kekuatan untuk melampaui luka terdalam, apakah itu mencakup kemampuan untuk menyusun kembali peristiwa di masa lalu? Bahkan ketika kita menanyakan hal tersebut, sulit untuk tidak memikirkan betapa kacaunya hal yang akan terjadi ketika tokoh utama film Back to the Future, Marty McFly, yang diperankan oleh Michael J. Fox, berkesempatan untuk melakukan semua itu. Tetapi bayangkan jika kita mampu memetik pelajaran dari masa sakit akibat perang hebat di masa lalu, misalnya, atau sakitnya perceraian yang baru saja kita alami. Dan hari ini kita sanggup mengambil keputusan yang akan mencegah hal-hal semacam itu terjadi. Jika kita mampu, ini bisa disebut penghapus kuantum yang memungkinkan kita mengubah rangkaian peristiwa di masa lalu yang membuat kita terluka. Tepatnya, pertanyaan inilah yang mengarahkan kita menuju versi lain dari eksperimen celah ganda. Menariknya, eksperimen ini benar-benar disebut penghapus kuantum. Meskipun namanya terdengar aneh, penjelasannya cukup sederhana dan sanggup menghancurkan paradigma, sehingga saya akan langsung mengulas bagian pokok saja. Hal mendasar yang ditunjukkan eksperimen ini adalah perilaku partikel ketika eksperimen dimulai tanpa ditentukan sepenuhnya oleh hal-hal yang bahkan belum terjadi hingga eksperimen selesai. Dengan kata lain, masa kini memiliki kekuatan untuk mengubah apa yang telah terjadi di masa lalu. Dan inilah yang disebut efek penghapus kuantum. Hal-hal yang terjadi belakangan mampu mengubah atau menghapus cara partikel berperilaku pada titik waktu sebelumnya. Pertanyaannya gamblang. Apakah efek ini berlaku hanya untuk partikel kuantum ataukah berkaitan juga dengan kita? Meskipun kita tercipta dari partikel-partikel, kesadaran kita ibarat lem yang merekatkan kita dengan berbagai peristiwa. Perang, penderitaan, perceraian, kemiskinan, dan penyakit yang kita persepsi sebagai realitas. Atau mungkin hal lain yang terjadi. Bisa jadi kita telah mengubah masa lalu kita pada saat kita belajar dari kesalahan-kesalahan kita dan kita telah melakukan hal itu sepanjang waktu. Mungkin tidak aneh bagi pilihan-pilihan kita untuk merambat ke masa lalu pada saat sesuatu terjadi tanpa sepengetahuan kita. Mungkin juga dunia yang kita lihat saat ini, sekeras apapun kelihatannya, merupakan hasil dari apa yang telah kita pelajari yang dipantulkan dalam gerak waktu mundur. Tentu ini sesuatu yang layak dipikirkan dan saat ini tampaknya penelitian mendukung kemungkinan tersebut. Jika ini benar adanya dan dunia kita sesungguhnya memang berlaku seperti lingkaran arus balik dengan pelajaran di masa kini yang mengubah masa lalu, coba pikirkan apa maknanya. Paling tidak, hal ini menyiratkan bahwa dunia yang kita lihat hari ini adalah hasil dari sesuatu yang telah kita pelajari. Dan tanpa pelajaran yang telah kita pelajari, segala sesuatu bisa menjadi lebih buruk, bukan? Nah, terlepas dari apa yang kita memang terlepas dari apakah kita memang memengaruhi masa lalu atau tidak, jelas pilihan yang kita ambil saat ini menentukan masa kini dan masa depan. Dan ketiganya, masa lalu, masa kini, dan masa depan berada di dalam wadah matriks ilahi. Sangat masuk akal jika dengan menjadi bagian dari matriks kita akan bisa menjalin komunikasi melalui cara yang penuh makna dan berguna bagi kehidupan kita. Dan menurut eksperimen ilmiah serta tradisi-tradisi luhur, kita memang bisa melakukannya. Denominator
dalam penyelidikan di bab sebelumnya ada dua. Pertama, kita adalah bagian dari matriks ilahi. Kedua, emosi manusia, yaitu keyakinan, harapan, dan rasa, merupakan bahasa yang dikenali matriks ilahi. Menariknya, meskipun mungkin tidak disengaja, inilah pengalaman-pengalaman yang telah diteliti, diedit dari teks Injil dan telah dipandang sebelah mata dalam budaya barat. Saat ini semuanya berubah. Pria mulai berani menghargai aspek emosi dan wanita menjelajahi cara baru untuk mengekspresikan kekuatan yang merupakan bagian alami dari eksistensi mereka. Jelas sekali bahwa emosi, rasa, dan keyakinan merupakan bahasa matriks ilahi dan ada kualitas emosi yang memungkinkan kita merasakan medan energi yang menghubungkan kita dengan alam semesta. Sekarang pertanyaannya, jika kita berbicara dengan matriks ilahi, bagaimana kita tahu kapan ia menjawab? Jika rasa, emosi, keyakinan, dan doa mampu menciptakan cetak biru bagi substansi kuantum semesta, apa yang diberitahukan kepada kita oleh tubuh, kehidupan, dan jalinan hubungan kita tentang pembicaraan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengenali lanjutan dialog kita dengan semesta. Bagaimana kita membaca pesan dari matriks ilahi? Yap, bab 5 berakhir. Menarik ya, kalau kita coba ulas sedikit ya tentang apa yang ditulis oleh Greg Braden, bahwa masa kini sebenarnya bisa punya potensi untuk mengubah masa lalu. Artinya begini loh, kalau misalkan kita mungkin hari ini punya rasa sakit gitu ya, ada penyakit sebenarnya, kita bisa loh mengubah itu dari apa yang kita lakukan hari ini ya, dengan cara berpikir dan lain sebagainya, untuk mengubah penyembuhan itu bisa diawali atau bisa untuk dengan cara menjangkau bagaimana awal mula penyakit itu terjadi. Nah, itu salah satunya penjelasan dari ulasan ini. Jadi kita bisa tersembuhkan dari penyakit-penyakit itu kalau kita memahami. Nah, artinya kita bisa mengubah awal akar permasalahan atau akar dari penyakit yang kita derita. Wis keren juga nih. Oke, saya mau hadirkan lagi ya Kencur Papua yang sudah hadir. Terima kasih Dida Dirjo, nyimak saja katanya. Terus kemudian Dona Doni, boleh ya Mas Ribut nyumbang sedikit cerpen tentang remaja? Boleh, dikirim ke WA saja nggak apa-apa ya, atau ke email juga boleh, kojasastra@gmail.com ya. Oke. Ya, bab 5 sudah selesai. Minggu depan saya akan hadirkan bab berikutnya, bab ke-6. Judulnya bab ke-6 ini masuk ke bagian ketiga dari buku ini, The Divine Matrix karyanya Greg Braden. Judulnya Pesan dari Matriks Ilahi, Kehidupan Cinta dan Penyembuhan dalam Kesadaran Kuantum. Nah, sementara bab 6 itu judulnya Semesta Berbicara Kepada Kita, Pesan dari Matriks. Nah, ini keren banget nih. Bagaimana kemudian alam semesta ini sebenarnya banyak banget mengirimkan pesan-pesan kepada kita yang hidup saat ini dan siapapun itu ya. Cuman kadangkala kita itu enggan untuk membacanya, enggan untuk memahaminya. Why? Kenapa? Karena kita ngerasa bahwa kita dengan alam ini seolah-olah menjadi dua hal yang berbeda, terdikotomi, terpisah, padahal saling terkait, saling terhubung. Contoh sederhana, bagaimana cara Anda memandang air? Ya kan? Cenderung kita itu menganggap bahwa air adalah sarana kita untuk membersihkan tubuh, terus untuk memasak dan lain sebagainya. Padahal air itu ya di dalam diri kita banyak air. 70% dalam tubuh kita adalah air. Artinya kita juga bagian dari air itu sendiri.
Bagaimana kita memandang batu misalnya, kita akan menganggap bahwa batu adalah sandungan. Padahal ya siapa tahu batu adalah diri kita itu sendiri. Pokoknya banyak banget deh sebenarnya keterhubungan yang kita anggap sebagai keterpisahan, jarak gitu ya. Oke Dona Doni ya, yang di Poncol kirim pesan voice note tapi sayangnya belum bisa saya buka nih karena HP-nya ada di sana. Ada di belakang ya. Iya, terima kasih untuk apa ini atensinya. Barangkali Ma'ruf bisa nih bantu untuk oh, Ma'rufnya pada mau pulang. Oke deh, nanti aku buka di belakang ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung untuk malam hari ini. Nanti jam pukul 9 tepat ya, kita akan hadirkan 6 informasi lokal dari Kota Pekalongan di RKB Malam. Jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91.